Ketua DPW PSI Bali prediksi politik identitas dan politik SARA pemilu 2024 tak sepanas 2019. Dikutip dari tribunbali.com, Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Partai Solidaritas Indonesia Bali, Inengah Yasa Adi Susanto memprediksi, perang, politik identitas dan politik SARA, suku, agama, ras, antar golongan, dalam pesta demokrasi pemilihan umum, pemilu 2024 tidak sepanas pemilu 2019 lalu. Dia tidak menampik bahwa politik identitas, menjadikan kelompok-kelompok seperti agama masih menjadi alat politik jitu untuk tujuan dalam pemilu. Politik identitas, permainan isu SARA dan sebagainya masih, tapi tidak separah 2019 lalu, itu pasti akan muncul. Sekarang saja sudah muncul orang sudah goreng-goreng ini itu, kata Adi saat dijumpai Tribun Bali di kantor DPW PSI Bali, Denpasar Utara, Denpasar, Bali, pada Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Kendati politik identitas sulit dihindarkan dari peta persaingan politik yang dinamis, Adi berharap bahwa isu-isu yang menyangkut SARA tidak terlalu dominan muncul ke publik. Pemilu harus dimeriahkan dengan baik, dengan sukacita, tidak dengan gontok-gontokan. Harapan kami pendukung parpol dan capres tidak memainkan SARA, kita tidak bisa menghindari pasti ada, ujar Adi. Tapi tergantung juga siapa yang akan bertarung head-to-head atau 3 pasangan. Kalau head-to-head pasti akan lebih berat, tidak ada yang memecah belah dan terkonsentrasi. Jadi pendapat saya memang politik identitas dan politik SARA tidak separah tahun 2019 lalu, bebernya. Di samping itu, Adi yang sudah 2 periode menjabat Ketua DPW PSI Bali, menilai pemilu 2024 lebih cair setelah masa Jokowi menjabat sebagai presiden abis 2024 mendatang. Karena Jokowi efek, kemungkinan ini lebih cair karena Jokowi selesai. Ibaratnya semua seperti start dari nol lagi. Dulu basis tertentu sulit masuk, sekarang lebih cair apalagi kita mendukung Ganjar Pranowo. PSI partai pertama yang mendukung Ganjar menjadi calon presiden. Bali agak lebih gampang masyarakat akan simpati dengan apa yang diperjuangkan, pungkasnya. Sesat pikir soal politik identitas, Rocky Gerung sarankan Jokowi baca buku. Dikutip dari suara.com, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Presiden Jokowi akhir-akhir ini kerap membicarakan soal politik identitas dalam sejumlah kesempatan, utamanya jelang kontestasi pemilu 2024. Jokowi mengatakan, politik identitas sebagai hal yang sangat menakutkan sehingga harus dihindari. Pengamat politik Rocky Gerung merespons pernyataan Jokowi itu. Rocky menilai Jokowi hanya mendengar dan ikut-ikutan saja soal narasi politik identitas tanpa tahu apa identitas itu sendiri. Pak Jokowi dengar doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai karena enggak paham. Yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya bergaul dengan orang dungu, tegasnya saat tampil di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, ILC, dikutip pada Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Rocky membahas masalah identitas itu sendiri dari sisi etimologi. Dia menjelaskan sebelum seseorang itu mati, maka identitas bisa berubah-ubah. Rocky mencontohkan politikus PDIP Arya Bima yang turut hadir dalam diskusi tersebut. Tidak ada jaminan akan terus membawa nilai-nilai Soekarno yang selalu diklaim oleh PDIP. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya, tuturnya. Rocky lantas mendorong pihak-pihak yang kerap menyuarakan politik identitas untuk menambah lagi referensi bacaannya. Hal ini penting lantaran kerap membuat kegaduhan. Itu pentingnya baca, baca, baca. Jangan kerja, kerja, kerja saja. Bangsa ini didirikan oleh orang yang membaca buku, jelasnya. Untuk diketahui, isu politik identitas dimunculkan lagi seiring dengan tahun pemilu 2024. Salah satunya karena kandidat bakal calon presidennya adalah Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak terlepas dari label politik identitas karena sejak masa lalunya ketika mengikuti ajang Pilkada DKI melawan Basuki Tjahaja atau Ahok. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti anti beredarnya isu suku, agama dan ras, SARA, di media sosial jelang pesta demokrasi, pemilihan umum, pemilu,
serentak 2024 mendatang. Bahkan, Jokowi meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, dan Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk membuat aturan yang jelas sehingga tidak multitafsir. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Konsolidasi Nasional, Konsolnas 2024 untuk memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas pemilu dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Jokowi sendiri mengapresiasi program pengawasan yang dibuat Bawaslu dengan memberlakukan patroli siber di media sosial. Saya senang tadi Pak Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, bahwa akan ada pengawasan media sosial, ada polisi sibernya di situ. Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos, kata Jokowi. Puan Maharani kenakan jilbab di tengah santri, Imam Samsi Ali, bisa dituduh main politik identitas. Dikutip dari fajar.co.id Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Imam Masjid Islamic Center New York Syamsi Ali atau Imam Samsi Ali mengunggah foto Ketua DPR RI, Puan Maharani mengenakan jilbab di tengah sejumlah santri. Ia pun memberikan narasi pada foto Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, itu bahwa ia bisa dituduh main politik identitas. Samsi Ali juga mempertanyakan, apa yang dilakukan Puan itu? Puan bisa dituduh main politik identitas. Sebagai muslimah, mencari dukungan ke pesantren dengan jilbab di musim politik. Bukankah itu politik identitas? Cuit Imam Samsi Ali, yang dikutip fajar.co.id, Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Pria asal Bulukumba, Sulsel ini lantas menanyakan pendapat warganet terkait foto Puan Maharani itu. Menurut Anda gimana, bebernya? Beragam respons pun diberikan warganet. Ada yang menilai, politik identitas hanya ditujukan kepada di luar dari kelompok mereka. Menurut saya politik identitas itu hanya ditujukan kepada di luar kelompok mereka. Itu menurut saya, beber @gracia_de_nuef asteris. Politik identitas TDK berlaku uteknya, yang kasihan yang dari pesantren TSB, entah lugu atau buta sama sekali DGN urusan politik, sampai mau memberi tempat, tulis @ayahnya _an asteris. Ada pula warganet yang menilai kadrun baru, kadrun varian baru, beber @dr_ang asteris.